Tapi begitu diberi masukan, buntu lagi nih, mau wah nurunin aktivitasnya seperti apa gitu kan. Sudah ketemu dimensi elemennya mau diukur, nanti bentuk penilaiannya kebayang seperti apa. Belum lagi nyentuh JP, 40 JP ketemu di pengenalan 2 aktivitas, 20 JP, ya masa pengenalan 20 JP gitu kan. Nah kali ini saya akan coba berbagi tips ketika saya menyusun dan juga gimana sih ngebentuk desain utamanya dulu sebelum kita turunkan ke aktivitas. Nah tadi ada yang berkeluh kesah, Mas ini belum ngomongin diferensiasi, nanti dulu diferensiasinya nanti dulu. Kita ngomongin desain utamanya dulu, beres, baru nanti kembali ke aktivitas. Silahkan mainkan diferensiasi di situ. Nah, izin bisa ditayangkan ya di proyektor. Ini saya sudah mana asrotnya? Ini sudah saya colokin. Oke, yang pertama mungkin begini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hati-hati dengan judul. Kadang temanya bunyinya apa, judulnya bunyinya berbeda. Satu itu, ya karena begini, saya pernah menyusun modul, mendampingi menyusun modul project dan menyusun modul project itu ketika masalah yang disajikan sama-sama tentang isu batik. Nah ini kebetulan yang saya angkat adalah batik di sini. Si penulis satu itu mengangkat temanya Bhinneka Tunggal Ika. Penulis dua saya ngomongin ini kearifan lokal. Loh kok bisa beda? Ternyata sudut pandangnya berbeda. Penulis satu nggak tahu bahwa yang penting batik itu nanti ada pagelarannya, anak pakai batik yang beragam itu menunjukkan kebhinnekaan. Ternyata miskonsepsi itu. Nah kemudian saya coba gali. Oh, kenapa batik saya masukkan kearifan lokal? Saya jelaskan bahwa batik ini adalah sebuah cara, cara hidup gitu ya, yang menghasilkan sebuah produk budaya. Isunya yang diangkat adalah orang-orang zaman sekarang itu punya batik, tapi nggak tahu caranya membatik, nggak punya pengalaman untuk membatik, dan nggak tahu motif batik itu apa. Nah, itu mau kita kenalkan. Nah, sehingga di tujuan proyeknya langsung gambar. Tujuannya adalah bagaimana cara mengenalkan isu-isu tadi. Orang itu tahu cara membuat pola batik, tahu bahwa pola batik itu motifnya macam-macam, tiap daerah punya keunikan, dan juga kita kudu menjaga cara membuat batik itu karena sudah diklaim sama negara lain loh. Jangan-jangan kita punya batiknya tapi nggak punya cara membatiknya, gitu kan? Cara batiknya udah diklaim sama negara lain gitu. Nah, itu campaign itu yang akan dibentuk dari proyek ini. Udah kebentuk tujuan proyeknya. Yang kedua, tips pertama udah ketemu ya. Yang kedua tadi tahap-tahapannya udah. Yang kedua, mainkan gimmicknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepikiran gimmicknya batik itu apa? Kita punya namanya Hari Batik Nasional. Sebisa mungkin modul ini applicable di Hari Batik Nasional. Nah, sehingga kan nyambung tuh kontekstual kan. Nah, saya mainkan di situ. Namun ini sifatnya opsional, tidak harus dilakukan. Kalau dilakukan pun akan menarik nilai dari modul project ini. Kalau dipakai pas jadi kalimat pemantiknya ya Pak. Ada di kontekstualnya. Misalnya produk inovasinya itu kita sajikan pas Hari Batik Nasional. Oh iya udah, itu ketemu nanti, gitu kan? Nah kemudian ini mapping aktivitas pertahapan. Jadi saya belum ngomong JP-nya dulu. Saya merem JP-nya waktu itu. Kenapa? Karena kalau kita coba JP-nya dulu, bingung nanti. Ini mau aktivitasnya berapa sih itu? Yang saya lakukan adalah saya akan punya 4 tahapan: pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi. Di pengenalan saya mau ngapain? Saya mau ngenalin anak-anak bahwa ada sebuah budaya warisan leluhur yang harus kita jaga, namanya batik. Nonton apa? Nonton video dan lain sebagainya gitu. Yang kedua, mereka tak kenalin bahwa batik itu punya warna-warni khas. Ada warna alami, ada warna buatan. Saya kenalin di situ. Di aktivitas itu ya, dan seterusnya itu intinya pengenalan semua karena oh kita punya batik loh gitu. Oke. Kemudian dikontekstualisasi. Nah ini saya punya tips. Benturkan dengan permasalahan yang muncul dengan yang dekat dengan anak-anak. Permasalahan yang muncul apa? Ada sebuah berita yang menyebutkan bahwa Malaysia mengklaim batik kita. Nah saya analogikan, gimana kalau kita main kucing-kucingan pakai batik? Ada yang satu yang jadi kucing,
dan yang satu jadi lingkaran gitu kan. Nanti kalau satu orang lagi jadi pembawa batik itu. Kalau pembawa batiknya ketangkap, dia akan jadi kucing, kemudian dan seterusnya sampai nanti kucingnya itu banyak, tinggal satu orang ini yang pegang batik. Gimana cara menjaganya? Ternyata lebih sulit ketika ada orang yang banyak yang ngeklaim budaya kita, warisan kita, dan itu kita tahu itu. Nah, saya kontekstualisasikan di situ. Kemudian yang kedua ada aktivitas 7, perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek ini kita coba mengarahkan mereka gimana caranya kita campaign terhadap budaya batik ini supaya dikenal sama orang. Jangan sampai orang tahu batiknya tapi nggak tahu cara bikinnya. Orang tahu batiknya nggak tahu asal muasalnya dari mana. Nah, kita benturin di situ. Makanya nanti di tahap aksinya akan ada 2. Yang pertama ada festival batik Nusantara, yang kedua ada Simsalabim. Simsalabim ini merancang inovasi batik. Inovasi batik macam-macam Bapak Ibu. Ada nanti berupa pakaian bisa, ya kan? Bisa nggak makanan tradisional dengan motif batik? Bisa. Nah, iya. Ini kita coba angkat di situ. Makanya nggak saya kunci di perencanaan proyek. Kita rancang mereka kan temu isu apa sih di situ. Kemudian di aktivitas 8 saya ajak pencarian data dan belajar dari pengrajin. Pencarian data itu kira-kira kamu orang-orang sekitar kita rata-rata punya batik dalam bentuk apa? Kain kah? Kayu kah yang diukir jadi batik? Ataukah bentuk-bentuk lain? Diriset sama mereka. Mereka punya data, mereka belajar dari pengrajin. Batik itu bisa dibikin dari apa, Pak? Kemudian produk outputnya seperti apa? Sampai kunjungan dan sebagainya. Nah, kemudian di tahapan aksi. Nah, ini ada persiapan Festival Batik Nusantara. Festival Batik Nusantara ini bukan fashion show. Apapun yang kamu dapatkan, yang sudah kamu rancang tentang batik, kamu tanyakan. Karena tadi sudah dibenturi masalah, kamu mau ngapain biar orang itu tahu batik itu bukan tentang kain yang dipakai, tapi gimana kalau dia punya motif, motif itu dikenal orang. Kalau dia punya alat cantik, cantik itu dikenal orang untuk apa. Cara membuat batik itu dikenal orang. Nah, anak-anak itu memunculkan di situ dengan beragam itu. Pasti loh, Mas itu diferensiasi. Yes. Ya. Itu pun saya ketemu pas nyusun aktivitasnya. Loh, kok bisa kayak gini ya? Nah, saya susun itu. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, grand design-nya ini harus Bapak Ibu susun dulu. Mau ngapain sih? Baru setelah grand design ini tersusun, saya pecah lagi di aktivitas 1 ini. Dia deskripsi kegiatannya mau seperti apa dan tujuannya apa. Nah, ketemu kan? Baru setelah ini tersusun, saya turunkan ke aktivitas yang lengkap dengan JP-nya. Seperti itu. Ini berapa JP? Oh, 2 JP, cuma nonton video tok kok. Ya kan? Tujuannya apa? Mengenal sejarah batik, ragam motif dan sebagainya. Nah, tadi loh Mas, yang terkait dengan penilaian bagaimana? Ini sebenarnya sudah saya mapping di awal juga di sini. Bahwa batik ini akan menyasar 3 dimensi, kebinekaan global, gotong royong, sama kreatif. Kemudian ini kreatif juga sub elemennya ini ya, nggak ada gitu kan, lompat langsung ke perilaku gitu. Ini waktu itu belum direvisi. Nah, ini sudah kita petakan di aktivitas kesekian akan menyasar dimensi kebinekaan global, elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya, kemudian sub elemennya ini dan target pencapaian yang biasa ini. Kemudian yang paling penting tadi, di tiap aktivitas ini kita jelaskan aktivitasnya ngapain, tujuannya apa. Sehingga Bapak Ibu mau nyusun nanti aktivitasnya sampai 18 atau 20, itu sudah tahu, sudah ada desain utamanya, relnya itu udah kebentuk. Nah, mungkin itu tips dari saya supaya Bapak Ibu tidak muyeng, ketuat pusing loh, kenapa Bapak berkutat di situ saja, gitu kan? Iya. Tidak ada progres yang cukup banyak gitu ya. Saya kasih tips buat grand design-nya dulu. Kalau sudah ketemu, saya yakin bikin aktivitas itu cepat. Apalagi Bapak Ibu di sini sejam langsung selesai ya? Ya, selesai 1 maksudnya. Oke, apalagi Bapak Ibu di sini punya pengalaman dalam melaksanakan proyek ya, apalagi terlebih juga pengalaman di mengajar kelas. Ini akan membantu sekali. Biasanya kan seperti ini. Nanti ngomongin diferensiasi,
kemudian teaching at the right level itu akan berjalan ketika Bapak Ibu nyusun turunan aktivitas itu. Selama aktivitas itu sudah tergambarkan. Apa aktivitasnya? Tujuan aktivitas itu apa? Mungkin itu tips dari saya.